3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Korea Selatan 06 Pagi, Bu Alis Hidarti MPD. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah SDN Korea Selatan 06 Pagi, Ibu Marsinti SPD. Dan yang terhormat Dewan Guru, Bapak Ibu serta staf SDN Korea Selatan 06 Pagi. Perkenaan ini saya pribadi Fauzia Zahra ingin menyampaikan pengimbasan modul dari pendidikan guru penggerak, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya mari kita dengarkan sepatah dua patah kata oleh kepala sekolah kita, Ibu Alis Hidarti MPD. Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, baik tenaga pendidik maupun pendidikan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat. Pada hari ini dalam peringatan Hari Guru Nasional yang ke-78, diharapkan ada suatu perubahan. Tadi saya sudah sampaikan di upacara hari ini bahwa kita harus bisa memulihkan bagaimana dunia pendidikan itu sendiri. Ya. Berangkat dari pemulihan dunia pendidikan, ada penerapan perkenalan atau suatu semacam materi tema yang akan nanti dijabarkan oleh Bu Zahra tentang budaya positif. Apa itu sih budaya positif? Budaya positif adalah salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi kurang lebihnya etika dan adab, cuman dikemas dalam kata budaya positif. Budaya positif itu sendiri adalah bagaimana perwujudan nilai-nilai kebajikan, kebaikan yang mengarah pada suatu visi sekolah. Visi sekolah itu apa guru-guru? Yaitu bagaimana mengarahkan pada peserta didik itu sikap perilaku yang si guru itu mengharapkan, yaitu attitude-nya baik, pastikan menjadi manusia yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa sesuai dengan apa yang sekarang kita hadapi dengan setelah flashback 2 tahun kemarin itu, yaitu bagaimana pemulihan dunia pendidikan dalam upaya untuk menuju kepada tujuan pendidikan nasional itu sendiri, yaitu profil pemuda pelajar Pancasila. Ya, bukan pemuda, maaf diralat, profil pelajar Pancasila. Kenapa saya ingat pemuda Pancasila? Karena waktu saya baru lulus sering datang PP, jadi ya pemuda Pancasila. Maaf selingan aja. Saya ingatnya pemuda Pancasila. Tahunya diganti dengan pelajar Pancasila. Ya, pelajar Pancasila itu, profil pelajar Pancasila itu apa? Kok harus profil pelajar Pancasila? Karena apa? Kita berpatokan kepada ideologi Pancasila, tidak pada jauh dari itu. Oke, nanti akan dikemas dengan baik oleh Bu Zahra apa itu budaya positif. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya yang luar biasa, bisa memberikan pandangan untuk budaya positif yang nanti akan kami berikan materinya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu. Nah, kita sebelumnya biar semangat kita ice breaking dulu nih. Nah, ice breakingnya kita dipimpin oleh Ibu Wirayati. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Wirayati. Waktu dan tempat persilakan Ibu untuk ice breaking. Kebalikan. Coba lompat. Silakan Ibu Wirayati SPD selaku guru kelas dari kelas 6.
Masih Miss Zara sudah memberikan kesempatan yang sangat mendadak ini seperti tahu bulat. Digoreng mendadak, dadakan, anak-anak dimakan enak. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu. Iya, saya kaget nih jadi ngeblank nih ya. Coba, kalau saya bilang pagi, tepuknya 1 ya. Siang, tepuknya 2 kali. Sore 3 kali dan kalau malam tepuknya tidak berisi ya. Pagi, pagi, siang, pagi, sore, malam. Masih kurang fokus ya. Konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. Malam, pagi, siang, malam. Konsentrasi, konsentrasi. Pagi, pagi, malam, malam, sore, pagi, pagi, siang, malam. Ya, terima kasih kesempatannya Miss Zara. Saya berikan lagi pada Miss Zara. Terima kasih Bu Ira. Tepuk tangan dulu untuk Bu Ira. Ada tepuk tangan baru nih Bapak Ibu. Tepuk tangannya, kalau saya bilang tepuk tangan, dia hebat, kita hebat, semua hebat. Jadi kita tepuk tangan buat Bu Ira ya Bu ya. Tepuk tangan, dia hebat, kita hebat, semua hebat. Oke, terima kasih Bu Ira. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu setuju atau tidak setuju nih? Yang pertama, guru dapat mengendalikan penuh murid di kelas. Setuju nggak nih Bapak Ibu? Setuju. Oke. Yang kedua, mengkritik dan membuat murid merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Tidak setuju ya Bapak Ibu. Yang ketiga, peraturan harus dipatuhi apabila dilanggar. Konsekuensinya adalah hukuman. Setuju. Oke, nanti kita bahas selanjutnya. Orang dewasa memiliki hak memaksa. Gimana Pak Wali, setuju atau tidak? Tidak. Oke. Dan yang terakhir, hadiah itu penting untuk memotivasi murid. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini selanjutnya ada paradigma stimulus respon. Yang pertama itu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, semua itu perilaku memiliki tujuan menurut teori kontrol. Bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama, stimulus respon, yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi, kita evaluasi selama ini kita memakai stimulus respon atau teori kontrol. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Pada teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, terus selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya pada stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang selanjutnya di stimulus respon ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal.
Dan di teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya terakhir, model berpikir menang atau kalah pada stimulus respon. Kalau di teori kontrol itu model berpikir menang, jadi tidak ada yang kalah ya. Nah, apa yang Bapak Ibu pikirkan nih ketika mendengar kata disiplin? Coba, ada yang mau tunjuk tangan Bapak Ibu? Ya boleh. Pak Holid? Tepat waktu. Disiplin, tepat waktu. Oke. Ada yang lain? Oke, Bu Nur. Sesuai aturan. Oke. Sudah 2. Satu lagi. Ayo Bapak Ibu. Apa itu disiplin yang terbesit dalam pikiran kita? Disiplin itu apa sih? Setia ya Bu. Taat. Oke, taat. Lanjut ya. Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang diambil seseorang yang dikenal dengan nilai kebajikan universal. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, di sini ada nilai-nilai kebajikan, ya, ada motivasi. Di sini juga kita mengacu pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Oke, selanjutnya di sini ada strategi yang biasa Bapak Ibu terapkan disiplin di kelas. Nah, biasanya Bapak Ibu terapkan disiplin di kelas itu apa? Salah satu contohnya. Datang tepat waktu, tidak terlambat. Oke. Kalau Bu Marsiti, bagaimana kalau di kelas disiplinnya? Ya, ditunjuk aja bener. Ditunjuk biar tahu kalau ini bener. Iya, bagaimana contohnya? Bu Marsiti, disiplinnya di kelas Bu. Salah satunya aja. Kalau di kelas saya, mereka benar dengan baik pada saat Bapak Ibu guru menerangkan. Oke, baik, mendengarkan dengan baik ya Ibu ya. Kalau Bu Renita, bagaimana di kelas disiplin? Salah satu contohnya. Saya tugasnya tepat waktu, Ya. waktu dengan sebaik mungkin. Oke, jadi untuk mengontrol waktu ya. Oke, kalau disiplinnya Ibu Husnul, Tadi kan udah. datang tepat waktu ya Bu? Oh, pada saat berdoa tidak boleh ada yang masuk dalam kelas walaupun terlambat. Nunggu di depan. Hukuman. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi materi selanjutnya ya Bu? Oke, sedikit-sedikit dulu. Duriannya bagus. Bagus semua. Gak ada yang pecah-pecah. Udah ada teman-teman SMK banyak. Penghargaan ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Nah, ini sangat bahagia untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya. SBQ-nya sudah, tujuan pembelajaran. Nah, coba setujukah Anda hukuman mengajarkan anak untuk disiplin? Oke, yang setuju bagaimana Bu Jamiah? Mengapa setuju? Iya, mengapa setuju hukuman mengajarkan anak untuk disiplin? Anak bukannya hukuman ya, Iya, Bu. hanya sedikit teguran untuk anak untuk mengajarkan disiplin, baik itu dalam perkataan, perbuatan yang dilakukan dalam kelas. Oke, siap, good job Ibu. Nah, yang tidak setuju Bu Renita, seperti tadi saya dengar tidak setuju ya hukuman mengajarkan anak untuk disiplin. Mengapa tidak setuju? Tidak setuju karena anak sekarang yang Gen Z Gen semakin Z, dihukum, sekarang ya semakin lari gitu. Oh, lari dari jawabnya ya. Oke, Jadi mungkin lebih ke pendekatan yang persuasif aja. persuasif. Oke, lanjut motivasi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Nah, di sini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang internal
yaitu untuk menghargai diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Coba Bapak Ibu boleh bantu baca, ya Bu. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara 1, 2, 3. Merdeka itu adanya Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah dibaca barusan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, hukuman. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kita bisa evaluasi ya pada kita sebagai guru, apakah selama ini kita ke murid-murid itu memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini contohnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya biasanya kan rata-rata hukuman bisa lari, bisa push up, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, di sini nanti ada contohnya nih. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman ya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kenapa itu termasuk konsekuensi ya, Bapak Ibu? Ya, Gusno, karena dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Ya, lanjut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, apapun yang bersifat bertanggung jawab maupun menjadikan itu termasuk suatu karakter pada anak termasuk konsekuensi. Nah, yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya yang di sini murid disuruh untuk mengalungkan sepatunya, gitu. Bapak Ibu pernah merasakan itu waktu sekolah dulu? Tidak ya. Kalau dulu misalnya pakai sepatu putih ya sepatunya dikalungin. Nah itu jalan-jalan di muter-muter sekolah. Nah itu termasuk hukuman karena membuat anak itu malu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu Bapak Ibu? Kenapa konsekuensi? Padahal nomor 2 sama yang terakhir ini kan sama-sama lari ya? Iya, karena memang lagi pelajaran olahraga. Oke. Penghargaan. Nah, selanjutnya di sini ada penghargaan. Ternyata setelah dikulik lagi, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, mungkin teman satu di antara teman lain karena temannya dikasih penghargaan, maka akan ada rasa iri hati atau akan merasa kok padahal aku sama ya kayak dia, kenapa ya gitu. Terus selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas gitu Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Mungkin ya balik lagi ke yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa memang mungkin ya setelah dikasih reward atau penghargaan itu jadi mereka merasa padahal kan aku udah capek-capekan nih kayak gini, tapi kok malah dia sih yang dapat gitu. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi di situ ada kita sudah jelaskan motivasi intrinsik dan eksternal. Terus pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek ya dia akan merasa happy, senang gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau jangka panjangnya ya mungkin kurang kuat. Iya kurang kuat karena nanti akan merasa pengen imbalan aja gitu. Terus penghargaan menghukum. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Oke. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang refleksinya nih, setelah mengikuti sesi ini hal baru apa yang mampu merubah paradigma berpikir Bapak Ibu? Coba, aku mau tanya ke Bu Nur. Setelah mengikuti sesi ini hal baru apa yang mampu merubah
Pak Remma berpikirnya Bu Nur? Itu tentang penghargaan tadi. Penghargaan kan sama saja dengan ribet. Ya, Ibu ya, gitu. Jadi menurut pembimbing kami, Hal-hal yang baru itu kan berdasarkan fakta, berdasarkan bukti atau teori-teori yang bisa mendukung. Itu bukan hanya sekedar suatu tulisan saja, tapi ada bukti apakah itu sudah dibuktikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas. Seorang guru memberikan tips kepada siswanya, sementara siswanya hanya senang mungkin seketika itu, atau di lain waktu waktu yang panjang itu berbalik malah tidak senang. mungkin di sini kita sebagai guru kelas maupun guru bidang studi juga memikirkan bagaimana sih reward yang tidak membuat iri hati, mungkin ya Bu ya, menghindari iri hati dari anak-anak itu, mungkin gitu Bu. Jadi sampai sekarang kemarin saya ikut pelatihan dan pendidikan tersebut masih dikulik lagi untuk evaluasi dari peserta didik untuk yang cocok bagaimana sih rewardnya gitu. Iya, soalnya kalau kita seorang pendidik tidak memberikan reward ke anak, itu kayaknya motivasi untuk belajar di dalam kelas itu otomatis berkurang. Kalau itu menurut saya ya, kenyataan saya memberikan reward kepada anak-anak cuma hanya sebagai bintang ditempel gitu, tapi mereka benar-benar antusias Sangat excited ya, ya, Bu, ya. untuk menjawab pertanyaan, biarpun itu pertanyaannya mungkin kurang tepat atau bagaimana. Seperti itu, Miss. Baik Bu, terima kasih ya Bu masukannya. Oke, Pak Tommy menanya tentang apa? Mungkin tadi saya mau nambahin sama Bu Nur. Bu Nur minta contoh nyata. Iya. Ya, karena kebetulan memang saya kan ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu beda-beda tuh. Iya, Pak. Mulai dari yang kelas 1 sampai kelas 3 yang yang kelas rendah, yang 4, 5, 6 itu kelas tinggi. Saya tuh sering memberikan reward yang apa yang diberikan sama Bu Nur tuh memang sangat bagus menurut saya. Tapi karena memang pola pikir anak itu berbeda. Tapi ketika saya memberikan reward di kelas 1, 2, dan 3, memang disebutkan itu betul. Malah mengurangi motivasi anak untuk main, terus motivasi yang lain untuk jadi menurun, Iya. nggak mau ikut nggak mau ikut permainan. Nggak bakal menang nih. Jadi Nggak bakal menang deh gue nih kalau kayak gini. gitu. Iya. Jadi kebalikannya dengan yang kelas 4, 5, 6, Kelas jadi tinggi ya, Pak? dia kelas tinggi dia itu pola pikirnya hanya untuk ya gue harus menang dan saya tuh harus mendapatkan hadiah itu. Jadi menurut saya kalau misalkan reward itu ya memang kejadian nyatanya ada benar. Jadi kalau untuk saya yang dari pola pikir yang kelas 1, 2, dan 3 itu, kalau untuk reward sebenarnya kalau menurut saya itu memang sebenarnya nggak terlalu pas gitu loh, nggak terlalu bagus memang kalau diberikan rewardnya seperti itu. Tapi ketika saya mengajar di kelas tinggi 4, 5, 6, reward itu ya sangat perlu dan punishment itu sangat perlu menurut saya, karena memang ya apalagi saya baca ya jiwa tuh berlombanya tuh jadi lebih harus menang nih ketika main ini nih. Saya mau dapat contoh lah, misalkan dapat minum aqua aja tuh anak-anak tuh luar biasa banget. Iya, yang tadi teori kontrol ya, Pak. Menang. Ya, itu jadi menurut saya memang ada benar ada salahnya juga menurut saya. Jadi karena memang saya ngerasain dua-duanya, ya mungkin contoh nyatanya seperti itu. Mungkin menurut saya bisa nambahin itu aja menurut. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Kembali ke Bu Zahra. Baik, terima kasih Pak Tommy. Jadi yang tadi kita menurut pandangan Pak Tommy dan Bu Nur itu memang ada benarnya. Jadi ini dilihat dari pandangan siswa-siswi ya. Jadi ada yang merasa iri hati itu ya. Jadi bagaimana cara kita nih sebagai guru membuat reward yang tidak akan membuat patah semangat si anak gitu. Jadi kita lah yang berpikir, kita yang berinovasi gitu. Oke, yang kedua perasaan apa yang muncul nih selama mengikuti sesi ini Bu Wirayati? Perasaan apa sih yang muncul selama mengikuti sesi tentang motivasi, tentang konsekuensi dan hukuman? Perasaan saya sangat senang ya, jadi saya bisa membedakan mana itu hukuman, mana itu Konsekuensi. tadi. Jadi kalau anak zaman sekarang ketika kita memberi hukuman itu sepertinya kalau zaman sekarang kurang cocok ya, karena apa, seperti kemarin saya lihat sendiri kegiatan pramuka, kalau itu memberikan hukuman, tapi anak itu malah lebih senang, jadi udah kita nggak usah pakai dasi, nanti kita nggak usah ikut latihan pramuka, kalau kita bersih-bersih. Ini anak tuh apa sengaja Memudahkan, menggampangkan diri ya Bu ya. jadi kayak seperti
aja. Jadi kalau saya berarti tidak bisa kalau misalnya kita cara mengajar kita, kalau ini senangnya anak, ikutilah seperti zamannya. Sekarang zamannya kan anak-anak kalau bisa ada nyanyian, misalnya kita belajar tentang globalisasi, kan ada nyanyian globalisasi supaya anak-anak itu menarik. Jangan menonton, kalau kita yang menonton anak-anak nanti nggak mau perhatian. Tapi kalau kita belajar dikemas secara menarik, anak-anak nggak usah kita suruh, dia akan fokus kepada guru. Tepuk tangan dulu untuk dia. Dia hebat, kita hebat, semua hebat. Yang ketiga, peran guru seperti apakah yang telah Ibu Bapak lakukan selama ini, Pak Fauzi? Peran guru seperti apa ya, Pak ya? Menurut Saya akan menjadi peran guru seperti apa? Ya, apakah seperti seorang pemimpin atau seorang teman atau seorang otoriter, demonstran? Kalau menurut saya seorang guru sekarang perannya seperti pendamping. Pendamping. Jadi dia mendampingi anak-anak yang belajar. Jadi bukan Fasilitator, seperti fasilitator pendamping ya. Pendamping itu kan artinya memenuhi apa yang kurang dari anak, kita harus penuhi sesuai dengan komposisinya. Jadi bukan lagi kita bertindak seperti atasan dan bawahan, ya dia dia tinggi sana lagi rendah. Oke, baik, terima kasih Pak Fauzi. Dia hebat, kita hebat, semua hebat. Dan yang terakhir, saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti sesi ini, Bu Nisa? Coba. Saya akan menjadi guru seperti apa ya? Bagian kurang ini. Seperti apa? Guru yang menyenangkan untuk anak muridnya. Oke, terima kasih Bu Nisa. Dia hebat, kita hebat, semua hebat. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya materi pembahasan modul guru penggerak nih Bapak Ibu. Jadi semua udah jadi guru penggerak ya Bapak Ibu ya, sudah mengikuti ini ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada keyakinan kelas. Nah, biasanya apakah ada yang pernah mendengar keyakinan kelas? Puji, belum ada tahunya kesepakatan kelas. Nah, seperti sebelumnya kita taunya kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Nah, kita sekarang ini mau belajar tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini mengapa? Karena untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan hadir tepat waktu ke sekolah? Jadi, peserta didik kita harus tahu mengapa kita memiliki peraturan hadir tepat waktu di sekolah. Itulah yang dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi mereka tahu bagaimana konsekuensinya. Jadi keyakinan kelas ini ada berkesinambungan dengan konsekuensi yang seperti tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan wajib menjaga kebersihan di lingkungan di sekolah. Jadi anak nggak cuma tahu, oh kita harus jaga lingkungan ini biar bersih. Jadi harus tahu dampak-dampaknya, harus tahu sih mengapa sih aku harus ngelakuin ini gitu. Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm jika mengendarai motor. Itu juga kita harus tahu ya. Menurut Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama? Tidak. Oke, benar. Bu Husnu? Karena kalau keyakinan itu yang diyakini di dalam kelas itu, atau misalnya dia pakai contohnya nih, Iya Bu, silakan pakai contohnya. karena keyakinan di kelas misalnya dia misalnya menjaga, misalnya tadi kata bicara menjaga kebersihan, itu harus tanggung jawab keyakinan dia, berarti kalau ada sampah diyakini berarti ini tanggung jawab bersama gitu. Iya, kesadaran lebih ke pendidikan berkarakter ya Bu ya. Jadi keyakinan kelas itu memang benar kata Bu Husnu, jadi yang diyakini di kelas ini jadi akan berbeda. Keyakinan kelas 4 dengan keyakinan kelas
1 maupun keyakinan kelas 3 itu sangat berbeda karena yang diyakini oleh peserta didik dalam kelas tersebut. Keyakinan kelas melibatkan guru dan murid? Iya. Iya Bapak Ibu. Dasar keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai universal. Ya, baik Ibu. Apa nilai kebajikan atau nilai universal dari peraturan-peraturan berikut? Saling membantu, membersihkan lingkungan, mengembalikan buku pada tempatnya. Apakah sudah benar Bapak Ibu saling membantu itu termasuk universalnya ini kan khususnya ya Bapak Ibu, ini umumnya secara luas gitu ya. Nah, saling membantu itu peduli, betul Bapak Ibu. Membersihkan lingkungan sekolah termasuk menjaga kebersihan, betul. Mengembalikan buku pada tempatnya termasuk tanggung jawab. Jadi di sini yang dimaksud dengan keyakinan kelas itu memang secara universal. Jadi misalkan di kelas 4 saya memakai keyakinan kelas peduli, menjaga kebersihan, tanggung jawab dan jujur. Jadi di situ setiap poin-poin katanya itu ada maksud dari poin-poin kata tersebut. Dari poin kata peduli pasti kan tidak saling membantu aja ya Bapak Ibu ya. Coba contoh lain Bu Haji Ruhia, peduli itu apa? Ibu. Peduli. Selain saling membantu. Saling membantu dengan teman. Peduli dengan teman ya, respect ya Bu ya. Jadi mungkin temannya pusing atau bagaimana dia langsung menolong. iya. Peduli dengan teman, mengantar. Iya, jadi banyak ya Bu ya arti dari peduli itu sendiri. Menjaga kebersihan juga banyak, nggak cuma membersihkan lingkungan sekolah aja. Jadi di kelas juga dia akan tertanam rasa nggak betah nih kotor. Nah itu yang sangat susah kita tanamkan kepada murid-murid kita. Nah tanggung jawab juga banyak ya Bapak Ibu, PR, tugas sekolah maupun pakaian maupun jadwal pelajaran yang mereka bawa termasuk tanggung jawab. Oke, nah di sini ya contoh dari IBO Primary Years Program. Di situ ada toleransi. Contoh secara universalnya atau umumnya di situ ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Jadi keyakinan kelas itu tidak panjang kalimatnya. Jadi hanya satu kata aja yang akan isinya bermakna banyak ya. Nah, yang kedua ada The Seven Essential Virtues dari Building Moral Intelligence Michelle Borba. Di situ ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Oke. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi saya sempat mencoba ini di kelas itu di belakang ada post-it yang ditempel-tempel itu saya suruh anak murid saya pengen kelas jadi apa sih? Gitu. Kalian pengen tuh kelas kalian tuh bagaimana? Kondisi kelas kalian tuh bagaimana? Nyamankah? Ada yang jawab Bu dingin Bu, bukan dingin ini ya apa AC gitu bukan. Maksudnya yang pengen dirasain itu apa sih? Nyamankah? Bersihkah? Atau teman yang asik gitu. Jadi kita harus diskusi dulu sama peserta didik kita. Yang kedua, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi karena kita diskusi sama murid-murid, siswa-siswi, jadi kan mereka ada merasa aku itu capek loh dalam membuat keyakinan kelas ini. Yang biasanya peraturan kelas guru aja nih yang bikin peraturan kelas kan biasanya nggak boleh makan kelas. Kalau nyontek keluar, kalau telat di luar, nggak boleh masuk ke dalam pada saat baca doa yang mungkin tadi Bu Husnul telah lakukan. Nah itu kan kita tidak ada diskusi. Emang nggak, kamu mau nggak sih kalau itu kayak gini, kamu ngasih konsekuensinya apa ya? Jadi dia tahu tuh, paham bagaimana konsekuensi. Yang kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nah berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi sekarang banyak banget psikolog-psikolog yang memang kata-kata kita sebagai guru mengubah itu yang mungkin dulu biasanya kamu gak bisa gitu aja gak bisa ya mungkin seperti itu. Nah sekarang oh kamu sepertinya lebih baik seperti ini deh. Iya misalkan dia pintar matematika tapi gambar
misalkan kurang bagus gitu, oke boleh kita puji dengan hal yang seperti itu. Bu, gambar saya jelek ya, bagus tapi matematika kamu lebih bagus gitu. Atau misalkan masih kurang, nanti kita gali lagi ya gitu. Boleh ikut nanti eskul di sekolah ya gitu. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita ingetin lagi nih ke siswa-siswi kita, no, kan kamu yang kemarin sudah kita sepakati keyakinan kelas kita bagaimana. Dan yang terakhir, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Oke. Selanjutnya di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Jadi dari kita membuat keyakinan kelas ini timbullah lingkungan yang positif. Jadi kalau peraturan kelas kan yang tadi saya sudah sebutkan bahwa memang itu peraturan dari guru itu sendiri ya, bukan kita diskusi sama siswa. Jadi kalau keyakinan kelas kita diskusi sama siswa, nanti lama-lama melebar diagramnya, lalu lingkungan yang positif. Jadi dia menanamkan bahwa oh iya, ini aku loh yang pengen kelas ini nggak berisik, ini aku loh yang pengen kelas ini nyaman, ya dia lakukan hal itu, dan jadilah budaya yang positif. Oke, nah ini contoh, ada contoh kesepakatan kelas dan keyakinan kelas ya. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Yang kedua, menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Yang keempat, aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, tertib. Nah itu termasuk apa tuh Bapak Ibu? Kesepakatan apa keyakinan kelas? Ini jauh. Kesepakatan ya? Kesepakatan. Iya, karena kata-katanya itu seperti pemerintah ya. Nah yang kedua nih, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah itu termasuk apa Bapak Ibu? Masuk ke peduli ya. Iya. Terus kami murid yang semangat belajar. Iya, keyakinan kelas. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah itu juga keyakinan kelas. Jadi mereka sendiri yang pengen menanamkan itu di dalam kelas, kita sebagai gurunya untuk merealisasikannya gitu. Nah ini hasil keyakinan kelas 5 nih contohnya. Bertanggung jawab mengerjakan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman. Itu juga sebenarnya isi maknanya banyak ya Bapak Ibu. Nah di sini ada kegiatan pendapat keyakinan kelas 1, tabel T dan Y. Kita lanjut aja Bapak Ibu. Nah, selalu mengembalikan buku pada tempatnya termasuk keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Iya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan apa? Kesepakatan. Apa Ibu? Kesepakatan ya. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kesepakatan. Dilarang melakukan kekerasan. Kesepakatan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan ya. Menggunakan masker. Menggunakan masker. Kesepakatan apa keyakinan Ibu? Kesepakatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesepakatannya. Ini contohnya ya. Contohnya ini masuknya kemana nih? Tanggung jawab, apa penghormatan lain atau peduli. Nah nanti Bapak Ibu silakan boleh mensimulasi membuat keyakinan kelas ya Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Terima kasih. Kami mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penghargaan ini cukup menarik ya Bapak Ibu. Nah, ini salam bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. SBK-nya sudah, tujuan pembelajaran. Nah, coba setuju nggak Anda hukuman mengajarkan anak untuk disiplin? Tidak. Oke. Yang setuju bagaimana Bu Juriyah? Mengapa setuju? Iya, mengapa setuju hukuman mengajarkan anak untuk disiplin? Anak bukannya hukuman ya. Iya, Bu. Ada sedikit teguran untuk anak untuk mengajarkan disiplin, baik itu dalam perkataan, perbuatan yang dilakukan dalam kelas. Oke, siap. Good job Ibu. Nah,
yang tidak setuju Bu Renita, seperti tadi saya dengar tidak setuju ya hukuman mengajarkan anak untuk disiplin. Mengapa tidak setuju? Tidak setuju karena anak sekarang tuh yang Gen Z Gen semakin Z, dihukum, sekarang ya semakin lari gitu. Oh, lari dari Ya, jawabnya ya. Jadi ya lebih ke pendekatan yang persuasif aja. Persuasif. Oke, lanjut motivasi. Teori motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Nah, di sini motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dan yang internal yaitu untuk menghargai diri sendiri. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Coba Bapak Ibu boleh bantu baca. Ya Bu, Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara 1, 2, 3. Merdeka itu adanya Oke, jadi menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah dibaca barusan, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah saja, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, hukuman. Nah, di sini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi kita bisa evaluasi ya pada kita sebagai guru, apakah selama ini kita ke murid-murid itu memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini contohnya hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya biasanya kan rata-rata hukuman bisa lari, bisa push up, gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Nah, di sini nanti ada contohnya nih. Tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman ya. Nah, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa itu Bapak Ibu? Hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Dan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, kenapa itu termasuk konsekuensi ya Bapak Ibu? Karena dia bertanggung jawab. Ya, Bu, karena dia bertanggung jawab atas apa yang telah dia perbuat. Ya, lanjut membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, apapun yang bersifat bertanggung jawab maupun menjadikan itu termasuk suatu karakter pada anak termasuk konsekuensi. Nah, yang selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya yang di sini murid disuruh untuk mengalungkan sepatunya, gitu. Bapak Ibu pernah merasakan itu waktu sekolah dulu? Tidak ya. Kalau dulu misalnya pakai sepatu putih ya sepatunya dikalungin. Nah itu jalan-jalan di motor-motor sekolah. Nah itu termasuk hukuman karena membuat anak itu malu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Apa itu Bapak Ibu? Kenapa konsekuensi? Padahal nomor 2 sama yang terakhir ini kan sama-sama lari ya? Iya, karena memang lagi pelajaran olahraga. Oke. Penghargaan. Nah, selanjutnya di sini ada penghargaan. Ternyata setelah dikulik lagi, penghargaan itu merusak hubungan. Ya, mungkin teman satu di antara teman lain karena temannya dikasih penghargaan, maka akan ada rasa iri hati atau akan merasa kok padahal aku sama ya kayak dia, kenapa ya gitu. Terus selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas gitu Bapak Ibu. Penghargaan mematikan kreativitas. Mungkin ya balik lagi ke yang tadi sebelumnya saya jelaskan bahwa memang mungkin ya setelah dikasih reward atau penghargaan itu jadi mereka merasa padahal kan aku udah capek-capekan nih kayak gini, tapi kok malah dia sih yang dapet gitu. Nah, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Tadi di situ ada kita sudah jelaskan motivasi intrinsik dan internal. Terus
pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau jangka pendek ya dia akan merasa happy, seneng gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau jangka panjangnya ya mungkin kurang kuat. Iya kurang kuat karena nanti akan merasa pengen imbalan aja gitu. Terus penghargaan menghukum, lalu penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan tidak efektif. Lanjut Bapak Ibu. Nah, yang refleksinya nih, setelah mengikuti sesi ini hal baru apa yang mampu merubah paradigma berpikir Bapak Ibu? Coba, aku mau tanya ke Bu Nur. Setelah mengikuti sesi ini hal baru apa yang mampu merubah paradigma berpikir Bu Nur?